بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM di mana saja bisa mendengarkan radio kami. Walhamdulillah, sudah sekian lama kita tidak pernah menyapa para sahabat semuanya. Alhamdulillah pada hari ini dengan kemudahan dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa kembali menyapa para sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM. Sudah menjadi ketentuan dalam kehidupan seorang manusia, ketika dia mengetahui sesuatu itulah sesuatu yang penting untuk dirinya, maka dia akan selalu berusaha untuk meraih dan mendapatkan, walaupun terkadang dia harus mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaganya, mengorbankan pikirannya, bahkan tidak sedikit terkadang nyawa yang menjadi ancaman. Seorang bapak, dia tahu persis akan pentingnya rezeki, harta, uang. Sehingga terkadang dia keluar dari rumahnya sebelum subuh, naik ke bukit, mencari ranting-ranting atau apa yang bisa dia cari di hutan, agar dia bisa membawa ke pasar dan dijual dan mendapatkan sejumlah uang. Dengannya dia menafkahi istri dan anak-anaknya. Kenapa dia siap berkorban? Karena dia tahu bagaimana pentingnya uang tersebut. Begitu juga orang tua hari ini, dia mengantarkan anaknya masuk TK, SD, SMP, SMA, kemudian sampai jalur kuliah. Memang untuk mendapatkan ilmu. Cuma dari sisi praktek di lapangan ada yang lebih penting dari itu, yaitu mendapatkan selembar ijazah, agar dengan ijazah tersebut dia bisa melamar kerja dan mendapatkan pekerjaan yang layak, yang ujung-ujungnya adalah gaji yang akan bisa menyambung kehidupannya. Dia ngerti dan faham bagaimana pentingnya uang tersebut, sehingga siap berkorban puluhan tahun untuk mendapatkan selembar ijazah yang dia sendiri juga ngerti dan faham itu bisa dia dapatkan, bisa dia tidak dapatkan. Semua orang akan beraktivitas, bekerja di pagi hari untuk mendapatkan sesuatu yang dia sadar itu adalah kepentingan untuk dirinya. Namun pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM, kita harus menyadari kalau itu sebenarnya bukan tugas pokok kita tinggal di dunia ini. Anda sebagai seorang guru, itu bukan tugas pokok Anda di dunia ini. Anda sebagai seorang dokter, itu juga bukan tugas pokok Anda di dunia ini. Anda sebagai seorang penyiar, Anda sebagai seorang supir Gojek, Anda sebagai seorang satpam, Anda sebagai seorang tukang parkir, Anda sebagai seorang bapak, Anda sebagai seorang ibu, Anda sebagai seorang anak. Itu semuanya bukan tugas pokok kita tinggal di dunia ini. Tetapi yang menjadi tugas pokok kita tinggal di dunia ini, bagaimana kita bisa menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semuanya beribadah kepadaku. Allah menciptakan gunung, dengannya seseorang bisa menikmati rezeki dari gunung. Allah menciptakan laut, yang dengannya seseorang bisa mencari nafkah dari laut tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan air, memberikan udara, memberikan kepada kita rezeki, memberikan kepada kita kemudahan. Ini sebenarnya adalah untuk sebagai sarana pendukung agar kita bisa merealisasikan diri kita sebagai hamba Allah. Ini tugas pokok kita. Anda sebagai seorang dokter, iya itu tugas Anda. Tetapi yang lebih besar daripada itu adalah Anda sebagai hamba Allah yang Anda harus memperbudakkan diri hamba Anda kepada Allah. Anda sebagai seorang pejabat, iya itu tugas Anda. Tetapi itu adalah tugas sampingan Anda. Karena yang menjadi tugas pokok Anda adalah menghambakan diri Anda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga apa saja dari tugas-tugas yang itu bertentangan dengan tugas pokok kita, maka apa? Maka tugas sampingan itu harus kita singkirkan. Misalkan, contoh, Anda sebagai seorang pilot, ia akan menerbangkan pesawat setiap harinya. Anda transit di sebuah tempat, ia beristirahat misalkan 10 jam. Maka Anda akan fokus dan konsentrasi dengan tugas pokok Anda setelah 10 jam akan datang. Anda tidak akan mungkin berpergian ke sebuah tempat yang dikhawatirkan itu Anda tidak bisa balik jam penerbangan Anda. Anda juga tidak akan bergadang karena Anda akan ada flight selanjutnya penerbangan. Jadi tugas-tugas sampingan, mau liburan, ya nyebrang ke pulau lewat kapal atau bergadang atau ngopi atau apapun sebagainya itu Anda singkirkan semuanya karena Anda punya tugas pokok akan menerbangkan pesawat setelah 10 jam. Iya. Namun ya, kenapa ketika tugas kita sebagai hamba Allah yang menjadi tugas pokok kita sebenarnya sering kita acuhkan dan sering kita nomor sekiankan daripada yang bukan menjadi tugas pokok kita tinggal di dunia ini. Nah inilah kecerdasan seseorang diuji. Ya, kepintaran seseorang diuji dalam masalah ini. Karena tidak ada kedudukan manusia yang paling tertinggi di muka bumi ini kecuali dia menghambakan dirinya kepada Allah. Tapi ketika Anda menghambakan diri Anda kepada dunia, Anda masih menjadi budak dunia. Walaupun Anda itu memiliki perusahaan 100 perusahaan, Anda masih dianggap sebagai budak dunia. Iya. Nah kalau seandainya Anda mengikuti semua hawa nafsu Anda, semua keinginan hati Anda turuti, maka Anda sudah menjadi budak dari budak hawa nafsu. Dunia hawa nafsu. Ya, ini adalah sesuatu yang rendah. Dan Anda menghambakan diri Anda kepada sesuatu yang rendah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan saya dan memuliakan kita semuanya menjadi hamba dari hamba Allah Rabbul Alamin. Nah inilah yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam keseharian kita berusaha, belajar, mendidik, bahkan memaksa diri kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang menjadi penghalang dari tugas pokok kita, maka harus kita singkirkan itu. Sebesar apapun manfaat yang kita dapatkan, sebesar apapun keuntungan, ketika itu ya menyelisihi dari tugas pokok kita sebagai hamba Allah, maka tugas pokok itulah yang harus kita jalani. Para hadirin dan hadirat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, saya menceritakan sebuah kisah. Bagaimana seseorang membuktikan ketika dia menjalankan tugas pokok dia sebagai hamba Allah, maka tugas-tugas yang lainnya semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam
Ya, beliau memiliki banyak tugas, pekerjaan. Di antara tugas beliau adalah seorang suami yang tentunya menjaga istrinya. Dan tugas beliau bertambah ketika Allah menganugerahkan kepada beliau seorang anak. Sehingga beliau menjadi seorang bapak dari anaknya. Ini tugas yang harus kita jalani. Ini tugas yang harus kita fokus dengannya. Namun ingat, ada tugas lebih besar daripada itu semuanya. Apa itu? Menghambakan diri kepada Allah. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendapatkan anak, ketika beliau sudah berumur 83 tahun, Allah memerintahkan Ibrahim membawa putra dan istrinya Hajar meninggalkan Sarah ke sebuah tempat yang tidak ada satupun manusia, tidak ada sumber kehidupan di sana. Ya, itu lembah Mekah. Ibrahim pada waktu itu hanya membawa beberapa butir kurma. Ya, dan bekal-bekal hidup lainnya untuk dia, anak dan istrinya. Dan itu tugas pokok dia sebagai seorang suami. Apa yang terjadi? Ketika tiba di kota, bukan di kota Mekah, lembah Mekah tepatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji Ibrahim. Apakah dia lebih mementingkan tugas yang bukan tugas pokoknya, atau dia mengedepankan tugas pokoknya sebagai hamba Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir. Iya, tugas pokok seorang ayah tentunya dia menjaga anaknya dari hal-hal yang bisa memberikan mudarat untuk anaknya. Tugas seorang suami tentunya demikian juga dia menjaga istrinya. Ketika dia seorang bapak dan seorang suami, nggak mungkin dia meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir yang tidak ada satupun manusia di situ dan tidak ada sumber kehidupan. Kan begitu. Sampai-sampai ketika Ibrahim berangkat, istrinya mengatakan kepadanya, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wa yatrakuna fiha bihadzal wadi?" Ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau ingin meninggalkan kami di wadi yang seperti ini yang tidak ada manusia di sini? Terus Hajar memanggil Ibrahim dan Ibrahim tidak menoleh. Kemudian ketika Hajar berkata, Allah amaraka bihadza? Apakah Allah yang memerintahkan engkau melakukan ini ya Ibrahim? Kemudian Ibrahim menjawab, iya. Perhatikan para hadirin dan hadirat, sahabat pendengar Radio Siar Tet Aceh 96,1 FM. Ibrahim, saya ulangi kembali, punya tugas seorang ayah, suami, mengayomi istri dan anaknya. Sebagai seorang ayah, dia tidak mungkin meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir seperti itu. Tetapi ya, beliau membuktikan karena beliau adalah hamba dari hamba Allah, karena beliau adalah budaknya Allah Rabbul Alamin. Abdun itu budak, artinya hamba. Mungkin kita artikan hamba saja ya. Hamba Allah, beliau buktikan semua tugas-tugas yang bukan tugas pokok beliau singkirkan. Beliau kedepankan tugas pokok beliau sebagai Allah, sebagai hamba Allah, maksud saya sebagai hamba Allah. Saya ulangi, sebagai hamba Allah. Tugas pokok beliau sebagai hamba Allah. Secara logika, Ibrahim itu telah membinasakan istri dan anaknya. Dia akan membuat celaka istri dan anaknya. Tapi apa yang terjadi? Ujian memang akan datang. Ketika seseorang menghambakan diri kepada Allah dan konsisten dengan penghambaan diri kepada Allah, ujian pasti akan datang. Hajar kehabisan bekal. Ismail sudah mulai menangis. Dia mencari bekal hidupnya. Di mana bisa mendapatkan sumber air untuk memberikan kepada anaknya minuman. Berlalirah dari Bukit Hajar, dari Bukit Safa dan Marwah. Apa yang terjadi? Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada Hajar dan Ismail, keluar air dari kaki Ismail alaihissalam. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik ketika seseorang menjalankan tugas pokok dia sebagai hamba Allah,
maka tugas-tugas yang lainnya semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun melalui ujian dan cobaan. Nabi SAW telah mengatakan dalam hadisnya, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidahu tujahaka. Dan jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah akan selalu menolongmu dan membelamu dimanapun kau berada. Ini harus kita yakini. Dan juga Allah mengatakan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang seorang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari tanpa yang dia duga. Tapi kalau seandainya seseorang menjalankan tugasnya yang bukan tugas pokoknya, dia lebih mengedepankan tugasnya, maka ya Allah Subhanahu wa taala akan persulit masalahnya. Dia telah mengingkari apa yang menjadi tugas pokok dia, dan urusan yang bukan tugas pokoknya juga akan dicerai-beraikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita fahami dalam kehidupan kita. Ini yang harus kita mengerti dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai tugas yang bukan tugas pokok kita itu menghancurkan diri kita, dunia dan akhirat kita. Kemudian sahabat pendengar Radio Syarted Aceh 96,1 FM, di mana saja bisa mendengarkan radio kami yang mungkin sebagian sedang berada di jalan menuju ke kantor atau tempat bekerja. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim. Ya, setelah beliau diperintahkan oleh Allah meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir, dan ternyata Allah lah sebaik-baik penjaga. Yang secara logika kita, ya tidak mungkin Ismail yang bayi seperti itu dijaga oleh seorang wanita bisa hidup. Secara logika nggak mungkin. Tapi subhanallah, justru ujian yang mereka dapatkan pada waktu itu memberikan manfaat kepada kita sampai hari ini. Air Zam-Zam bisa dinikmati oleh banyak orang hari ini sampai detik ini. Berapa ribu tahun antara keluar air Zam-Zam sampai hari ini? Waktu yang sangat lama. Tapi manfaatnya begitu besar. Tapi coba kita bayangkan kalau seandainya Ibrahim, dia tidak menjalankan tugas pokok meninggalkan istri dan anaknya di tengah padang pasir. Mungkin justru Ibrahim tidak hidup, mungkin dia akan meninggal di situ. Tapi ketika dia menjalankan tugas pokok beliau sebagai hamba Allah, Allah lah zat yang akan menolong hamba-hambanya. Dan itu tidak ada matematika kita di situ. Iya. Yang terakhir, falamma balaghu ma'u sa'yuhum. Ketika Ibrahim atau ketika Ismail umurnya sudah mulai tumbuh, ternyata Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim kembali. Apakah dia lalai dengan tugas dia sebagai seorang ayah mendapatkan anak yang sudah mulai tumbuh dewasa? Dari tugas pokoknya sebagai hamba Allah, Allah uji lagi. Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Sebagai seorang ayah, tentunya bukan tugas dia menyembelih anak. Ya, justru ayah yang dianggap jelek ketika dia menyembelih anaknya. Kan begitu. Tapi subhanallah, Ibrahim alaihissalam tidak tertipu dengan dunia ini. Tidak tertipu dengan tugas beliau. Selain daripada tugas pokok beliau menghambakan diri kepada Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anaknya, beliau berkata kepada anaknya, "Ya bunai inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat engkau kusembelih dalam mimpiku. Bagaimana menurut engkau ya anakku? Lagi-lagi Ibrahim menjalankan tugas pokok beliau sebagai hamba Allah dan menyingkirkan semua yang bukan menjadi tugas pokok beliau. Apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala ketika Ibrahim akan menyembelih anaknya mendatangkan utusannya dengan seekor kibas yang sangat besar. Kemudian menjadilah itu syariat sampai detik ini. Setiap hari raya orang berkurban, ya itu mengikuti dari ujian yang didapatkan oleh Ibrahim alaihissalam ketika beliau
jalani tugas pokok beliau sebagai hamba Allah. Oleh karena itu, pendengar Radio Siar Aceh 96,1 FM, inilah sebenarnya tujuan hidup kita, menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu yang kita jalani dalam kehidupan kita, maka semua permasalahan dalam hidup kita akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya itu bukan tugas yang kita jalani, kita menomor sekiankan tugas pokok kita, maka segala urusan-urusan kita itu akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun seandainya dipermudah di dunia ini, maka kita khawatirkan di akhirat nanti akan dipersulit oleh Allah. Ujian pasti akan datang. Cobaan pasti akan menghampiri kita. Jurang harus kita lewati. Duri terkadang mengenai kaki kita. Ya, namun itu semuanya akan menjadi manis ketika kita melakukan itu dengan keikhlasan kepada Allah. Itu semuanya akan menjadi ringan ketika kita sadar apa yang menjadi tugas pokok saya tinggal di dunia ini, yaitu menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Jazakallahu khairan Ustaz, telah memberikan sedikit tentang pokok kita hidup di dunia ini. Untuk sesi kedua, mungkin sahabat Syar Tauhid Aceh, jika ada pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan melalui line SMS ataupun WhatsApp di nomor 0852 1414 2314. Kami ulangi di nomor 0852 1414 2314. Baiklah Ustaz, untuk sesi kedua mungkin kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk ke redaksi kami. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana hukumnya dalam Islam menutupi jalan walaupun di depan rumah? Contoh seperti ini Ustaz, menumpuk tumpukan tanah di jalan yang bisa menutupi jalan lebih dari setengah Ustaz. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Aceh 96,1 FM, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'la qawlu la ilaha illallah, wa adanaha immatatu ada'anil tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu kata Nabi SAW ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi dari iman tersebut adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang paling rendah dari keimanan tersebut adalah membuang duri di jalanan. Dan malu adalah bagian dari keimanan. Baik, kita fokus dari ucapan Nabi kita Muhammad SAW, iman yang paling rendah adalah membuang duri di jalanan. Maka mafhum mukhalafah daripada hadis ini, ketika seseorang justru membuat sesuatu yang bisa mengganggu manusia, ini menunjukkan kurang keimanan yang ada pada dirinya. Duri, kita membuang duri di jalanan. Ya, ini merupakan ada tanda keimanan pada dirinya supaya tidak mengganggu orang lain, supaya tidak memberikan mudarat bagi orang lain. Nah, ketika sekarang dia mengambil tumpukan tanah, kemudian tumpukan tanah itu akan menghalangi jalan manusia lewat, maka berapa banyak hal kemudaratan yang akan dia dapatkan. Terjadi kemacetan lalu lintas, yang mungkin orang akan segera ke kantor, atau mungkin ada orang yang sakit, dia harus segera berobat ke rumah sakit, atau mungkin ada orang mengejar pesawat ke bandara. Ya akhirnya ya kita khawatirkan setiap orang itu berdoa, ya Allah, ya saya ketinggalan pesawat, rugi sekian juta, mudah-mudahan orang yang menzalimi saya menutupi jalan itu, ya Allah berikanlah kepadanya apa yang setimpal. Subhanallah. Berapa banyak orang mendoakan kejelekan kepada kita, berapa banyak orang mungkin melaknat kita. Dari sekian banyak itu mungkin ada yang Allah akan kabulkan. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati melakukan hal-hal yang menurut kita sepele tapi itu dampaknya besar. Apalagi itu fasilitas umum. Ya belum lagi terkadang orang nggak tahu di situ ada tumpukan tanah, dia bawa mobilnya, dia bawa motornya, akhirnya terguling, dia jatuh. Itu semua lari kepada kita. Oleh karena itu sebagai seorang muslim dan sebagai seorang muslimah, Rasulullah SAW menyebutkan min husnil Islam. Rasulullah mengatakan al muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi.
Seorang muslim adalah orang yang terjaga, muslim yang lainnya dari tangannya, kejelekan tangannya dan juga dari kejelekan lisannya. Ya ini jelas kejelekan tangan, kita punya tanah kita tumpuk di jalan seperti itu, ini nggak boleh. Ya nggak boleh mengganggu jalan orang. Ya nggak boleh kita mengganggu daripada ya ketentraman dan kenyamanan orang lain. Ya, dan Nabi kita Muhammad SAW dalam banyak syariat, dalam banyak sunnahnya, ya bagaimana Rasulullah menghasung untuk kita selalu menjaga perasaan orang lain, menjaga hak orang lain. Ya, tidak boleh kita mengambil apa yang bukan hak kita. Ya, sekarang Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, apabila kalian sedang bertiga, jangan dua-duaan saling berbisik-bisikan. Satunya tidak diajak bicara karena itu kan membuat dia sedih. Ini hal yang paling kecil itu dilarang oleh Rasulullah, apalagi hal yang saya sebutkan tadi. Ya, hal yang saya sebutkan tadi akan memberikan mudarat banyak orang. Apalagi tempat keramaian orang lewat. Ya, ini hal yang harus diperhatikan. Begitu juga terkadang di acara walimahan, ya buat acara walimah di depan rumah, ditutup semua jalan. Ini ya saya rasa bukan perbuatan yang baik. Ya, bukan perbuatan yang terpuji karena akan bisa menghambat orang untuk beraktivitas. Ini akan mengganggu orang banyak. Sehingga mungkin hal yang seperti ini perlu ditertibkan. Ya kalau memang seandainya dia tidak mampu untuk melaksanakan walimahan di gedung yang harus dia sewa, dia gunakan apa yang bisa, dia lakukan apa yang bisa memberikan manfaat dan tidak memudaratkan orang lain. Nabi kita Muhammad SAW dari semua istri yang beliau nikahkan, hanya satu orang istri yang beliau potong kambing, yang lainnya itu semua hanya beberapa mut tepung saja. Karena itu yang beliau punya. Nah betul kita punya harta, punya uang. Tapi terkadang kita nggak punya uang untuk cukup sewa gedung. Akhirnya apa? Jalanan ditutup. Satu hari satu malam ditutup jalan. Apalagi tempat keramaian. Hal yang seperti ini mungkin perlu diperhatikan kembali. Ya jangan sampai mengganggu orang. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Abu Wes di Darussalam. Bismillah, semoga Allah senantiasa menjaga Ustaz dan keluarga. Amin. Barakallahu fiik. Ustaz mohon nasihatnya menghadapi fitnah syahwat dan syubhat yang dahsyat belakangan ini. Apakah tugas pokok utama kita agar tetap konsisten di atas Al-Quran dan As-Sunnah? Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Untuk menjadi seorang hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak bisa terjadi bin salabin seperti itu. Nabi Allah Ibrahim, beliau mengedepankan tugas pokok beliau sebagai hamba Allah ini ditempa oleh Allah. Didatangkan kepadanya wahyu, diturunkan kepadanya ya kitab. Ya terbimbing dengannya Ibrahim dengan ilmu. Ya terbimbing beliau dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa tugas pokok kita? Tugas pokok kita adalah hamba Allah, menjadi hamba Allah. Dan menjadi hamba Allah itu ada wasilah. Apa wasilahnya? Apa jalan supaya kita bisa menjalankan tugas pokok kita? Menuntut ilmu. Belajar agama, belajar akidah yang sahihah, ya, belajar Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan wasilah, jalan untuk kita bisa lebih menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan oleh penanya, di mana-mana ada fitnah. Dulu, bukan dulu sampai sekarang ya. Ketika di Aceh diberikan otonomi khusus menjalankan syariat Islam, ya dulu ketika saya masih SMA, masih SD, SMP, itu ada beberapa bioskop di Banda Aceh. Ya ada beberapa bioskop di Banda Aceh. Tapi ketika dijalankan syariat Islam di Aceh, itu bioskop terlarang. Sampai hari ini nggak ada bioskop di Aceh. Jadi orang-orang yang paling minim pun terkadang dari ilmunya, atau bukan dianggap sebagai ulama, bukan dianggap sebagai dai, faham masuk ke bioskop ini bukan tempat yang baik. Ya karena di dalamnya di situ ada ikhtilat dengan suasana yang gelap, sehingga akan menggiring seseorang terjatuh pada hal-hal yang berbau dosa. Tapi subhanallah, ya kita diperhadapkan oleh orang-orang yang hebat dalam retorika.
yang sering menukilkan ayat-ayat Al-Quran, tetapi mengajak muslimin untuk melihat aurat wanita di dalam bioskop. Ya, mungkin nggak pemeran film religi pun sekalipun, mungkin nggak yang dipilih peran pemainnya itu orang jelek, mungkin nggak. Pasti yang dipilih adalah wanita yang paling cantik, wanita yang paling pintar beradegan, berakting, kan begitu. Ya, nah Pak Ustadz, dari ayat yang Pak Ustadz hafal, yang terkadang Ustadz begitu jago bisa tahu kiri kanan depan belakang pojok kiri pojok kanan dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya. Qulil mu'minat, katakanlah kepada kaum mukminat, atau qulil mu'minin, katakanlah kepada kaum mukminin untuk mereka menundukkan pandangan mereka dari pandangan yang tidak boleh untuk mereka lihat. Iya. Jadi seakan-akan hari ini kita mengajak orang, ayo sama-sama kita melanggar ayat ini. Walaupun kita tidak mengatakan saya cinta dengan Al-Quran, saya mengagungkan Al-Quran, tetapi secara tidak langsung kita sedang mengajak orang, ayo rame-rame kita mengingkari ayat ini. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan, kita lihat. Kita nampakkan pandangan kita. Kita pasang kedua mata kita. Kita fokus dengan pemain wanita yang cantik itu. Itu sebenarnya yang diseru. Apakah Anda sadar ataukah Anda tidak sadar? Ya. Dan ini akan menjadi sunnah yang jelek di tengah-tengah muslimin. Dan itu semuanya akan ditanggung. Man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang seseorang membuat sebuah sunnah dari sunnah yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kejelekan tersebut. Terlebih hati manusia, inna nafsa la'amaratun bisu. Sesungguhnya jiwa manusia itu akan condong kepada kejelekan. Kecuali siapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat wanita dipertonton, apalagi sudah nama ini sudah ada fatwa loh. Ini sudah label, sudah halal ini. Jadi yang tadinya melihat wanita tunduk pandangan, karena sudah ada fatwa jadi melototin karena sudah ada label halal. Lihat wanita di situ mempertontonkan dosa dan maksiat. Ya, film religi itu pasti dalam film itu ada pemeran wanita, ada pemeran laki-laki, kan begitu. Ya, di dalam film itu cerita bisa pertemanan yang akrab, bisa suami istri. Bagaimana cara membina, kan ketika kita nonton film religi ini, agar bagaimana seorang suami dan istri semakin cinta. Melihat bagaimana adegan pasangan dalam film tersebut menampakkan keluarga sakinah. La haula wa la quwata illa billah. Tidakkah cukup Al-Quran yang membimbing engkau untuk menjadi seorang suami dan istri yang baik? Tidakkah cukup sunnah Nabi SAW dan Islam yang agung ini mendidik engkau menjadi orang yang baik, sehingga engkau memakai cara-cara yang cara itu tidak pernah disebutkan oleh Allah dan tidak disebutkan oleh Rasulullah SAW? Di mana Al-Quran yang kau hafal? Di mana hadis-hadis yang begitu banyak yang bisa engkau sebutkan nomor hadisnya? Sementara tidak langsung kita mengingkari hal-hal yang kita hafal tersebut. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar audio Syiar Tauhid, kita kembali apa yang saya sebutkan tadi. Ketika ada peran laki-laki dengan wanita itu suami istri. Ya, terkadang dalam adegan ya seorang suami dan istri bercerita sebelum dia tidur. Bang, suamiku, kira-kira anak kita di mana ya kita masuk pesantren supaya hafal Qurannya lebih baik. Itu kan adegannya kan di ranjang tempat tidur atau lagi makan berdua. Iya, nah kalau seandainya itu bukan suami istri, ya bukan suami istri, satu tempat tidur berduaan, tiduran, walaupun bukan dia berhubungan badan, tidur berdua. Pak Ustadz dalam masalah fikih, Pak Ustadz paham, mengerti dan paham. Ketika ada seorang laki-laki ingin menadhor seorang wanita, maka cukup dia melihat wanita yang ingin dia nikahi tersebut apa yang ada hajat untuk dia lihat. Bahkan sebagian ulama mengatakan nggak boleh berbicara, dia cuma bisa melihat karena lafaz hadisnya melihat, tidak boleh berbicara.
ini adalah sesuatu hal yang akan melanjutkan dalam ibadah pernikahan hal-hal yang tidak yang terlalu berlebihan tidak boleh. Ya duduk yang mau nikah duduk 2 jam situ ngobrol canda-candaan nggak boleh. Sudah selesai, sudah perempuannya masuk dia bicara sama walinya. Lah sekarang ya dialog di tempat tidur dengan panggilan sayang, dengan panggilan kemesraan, dipertontonkan itu yang dia bukan suami istri. Kalau seandainya juga suami istri, nggak boleh dia mempertontonkan kemesraan di hadapan umum. Kemudian Anda mengajak para pemuda yang belum menikah, yang masih labil masuk ke dalam bioskop dan melihat wanita-wanita yang cantik tersebut, Pak Ustadz, Anda tidak takut? Kemudian setelah itu dia akan berzina. Anda tidak takut dia akan mengayal hal-hal yang jelek ketika dia menonton video? Dosa kita sudah terlalu banyak, Pak Ustadz. Apakah kita tidak khawatir dosa orang lain akan kita tanggung? Iya. Namun begitulah kondisi dan keadaan. Orang-orang tidak merasa cukup dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yang ada di dalam benak dan pikiran, bagaimana agar bisa mengumpulkan manusia sebanyak-banyaknya. Ini sebenarnya inti permasalahan. Ini di sini syubhatnya. Agar bagaimana orang semakin banyak yang mengikuti kita, maka tanpa kita memperhatikan halal dan haram. Ya, atau berada di lingkungan-lingkungan yang memang lingkungan arahnya ke sana. Pasti seorang itu akan terpengaruhi. Pasti seorang itu akan dipengaruhi. Nah, kalau seandainya dia tidak mempengaruhi orang lain, dia sendiri akan terpengaruhi. Ya, teman itu sangat memberikan dampak yang jelek dalam kehidupan kita. Ya, dan saya khawatir suatu saat nanti di Aceh yang tadinya tidak ada bioskop, ya ke depan mungkin akan ada bioskop. Tapi filmnya film religi. Jadi nanti suatu saat nanti para pemuda yang biasanya tidak boleh keluar malam, yang bukan dengan temannya, akhirnya karena dengan fatwa ini kita khawatirkan nanti ke depan maknya na film religi yang bioskop. Mak pihan dilarang lihai karena fatwa aja nonton film religi. Udah yang lebih carang dari ustadznya kan hanya lebih carang lah yo. Kakena aja bah begagat bah. Nyante wo nonton bioskop bujumat mayang. Hah? Apakah ini akan melahirkan orang-orang yang taat sama Allah Subhanahu wa taala? Bertobatlah sebelum malaikatul maut mencabut nyawa kita. Iya. Tentunya tidak ada orang yang tidak punya kesalahan. Betul, tidak ada orang tidak punya kesalahan. Mungkin setiap orang pasti berbuat hal yang tanpa dia sadar itu dia melihat film-film atau adegan di HP-nya. Namun para hadirin, itu ketika kita mengajak manusia, maka seakan-akan kita sudah menghalalkan apa yang sudah menjadi haram. Maka tentunya perbanyak kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga semakin harus lebih semangat kita menuntut ilmu dan belajar agama agar tidak terjerumus dalam syubhat-syubhat dan syahwat. Wallahu a'lam bissawab. Bisa untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya seorang penuntut ilmu, bagaimana sikap dalam menyikapi fatwa-fatwa yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah? Baik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, ini ada kembali kepada inti permasalahan. Inti permasalahannya, Anda sebagai seorang penuntut ilmu, maka ambillah ilmu dari orang-orang yang bisa dipercaya agamanya. Ya, orang-orang yang lurus akidahnya, yang lurus manhajnya. Dan saya katakan, saya tidak berbicara tentang diri saya atau diri guru saya atau teman-teman saya. Tetapi saya berbicara dalam konteks, ya, siapa saja yang mereka berjalan di atas jalan yang lurus, berakidah dengan akidah yang sahihah, ya, bermanhaj dengan manhajnya Rasulullah SAW, maka kepada mereka lah kita mengambil ilmu kita. Ya, selain dari mereka, maka jangan kita mengambil ilmu kita.
Ya, Bapak dan Ibu-ibu, para hadirin dan hadirat pendengar Radio Siar Aceh 96,1 FM. Anda tidak akan berani meminjamkan uang kepada orang yang Anda tidak kenal. Anda tidak berani meminjamkan uang kepada orang yang sering diceritakan oleh orang bahwasanya dia sulit membayar hutang. Hanya cuma uang 1 juta, 2 juta atau bahkan lebih rendah dari itu 500 ribu, 200 ribu. Anda tidak sembarangan memberikan apa yang Anda punya dari uang. Apakah kemudian Anda ingin sembarangan untuk memberikan apa yang akan memberikan kebahagiaan hidup Anda di akhirat kelak? Anda bisa memberikan kepada siapapun, mengambil dari siapapun? Tentunya tidak. Uang 200 ribu saja ada orang pinjam, Anda harus berpikir berkali-kali. Tentunya mengambil sesuatu, memberikan akidah Anda, keyakinan Anda kepada semua orang, maka ini juga harus lebih berhati-hati. Ya, karena resikonya itu besar. Resikonya adalah antara surga dan neraka kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, Ustadz, apa hukum menghadiri acara 7 bulanan dan apa hukumnya jika kita ingin membantu acara masa-masanya? Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, saya belum bisa menjawab sekarang apakah ini adat yang dibolehkan ataukah yang tidak dibolehkan. Wallahu a'lam bisawab. Saya tidak bisa menjawab sekarang. Insyaallah ya mungkin saya melihat fatwa para ulama, apakah ada ulama berbicara dalam masalah ini. Insyaallah saya akhirkan jawabannya. Bila Ustaz, untuk pertanyaan terakhir pada pagi yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah memberkahi Ustaz dan keluarga. Ustaz mau nanya, bagaimana caranya supaya kita teguh hati ingin keluar dari kerja riba? Setiap hari saya bertransaksi ribawi dan saya tahu itu dosa besar. Cuma keluarga belum siap jika saya keluar dari kerja tersebut dengan berbagai alasan. Mohon petunjuknya Ustaz. Masya Allah, jazakallah khairan. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat dan terkhusus kepada penanya, Anda posisikan diri Anda adalah sebagai apa? Hamba dari hamba Allah. Allah Subhanahu wa taala mencintai tidak riba. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai riba, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba tersebut termasuk dari dosa yang sangat besar, maka tidak ada pilihan bagi kita kecuali kita menjalankan apa yang menjadi tugas pokok kita sebagai hamba Allah. Apapun tugas-tugas yang lain dari kita, itu insya Allah akan Allah mudahkan. Cuma butuh kesabaran. Butuh apa? Butuh kesabaran. Butuh kesatriaan. Butuh kelalakian dalam menghadapi hidup yang berat ini. Dan itu akan menjadi ringan. Insya Allah dengan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal. Hal yang kedua, ya, harus ada dari sisi yang lainnya pada penanya, dia memberikan motivasi kepada keluarganya. Si bapak atau istri yang mungkin menghalangi untuk dia resign dari tempat pekerjaannya, ya mungkin belum ada motivasi dari kita. Ya kita sampaikan, saya keluar dari tempat ini, saya sudah punya hal yang ingin saya lakukan. Dari uang yang sudah saya punya sekian, saya akan melakukan ini dan ini dan ini dan ini. Walaupun terkadang kita tidak bisa mendapatkan uang sebanyak yang saya dapatkan sekarang, tapi setidaknya itu akan lebih berkah dan akan membuat kita lebih bahagia dalam hidup kita dari hal yang dihalalkan oleh Allah. Ini motivasi-motivasi yang harus Anda sampaikan, sehingga kekhawatiran orang tua itu bisa hilang. Paham ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, ini ringkasnya saja. Yang ketiga, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Aceh 96,1 FM, itu tugas. Selain dari tugas saudara kita yang kerja di bank atau yang tempat-tempat yang haram, ya kita tentunya tidak hanya bisa menyarankan ya kita bersabar, ya menghadapi ujian, cobaan dalam hidup ini, dalam menjalankan sunnah, betul. Tetapi juga harus ada solusi yang lainnya selain hal yang kita sampaikan.
Karena perut ini dia akan terus berjalan. Perut ini akan terus berjalan. Iya, rumah yang kita tempati juga akan lewat sewanya. Listrik yang kita nikmati juga harus kita bayar. Jadi harus ada solusi lain dari pihak yang lainnya yang memiliki kelapangan rezeki, yang memiliki kelapangan harta untuk berpikir kepada teman-teman kita yang mereka terkadang ingin hijrah. Ada, walaupun kita nggak membuat sebuah pergerakan, ada lembaga khusus ya yang bisa membantu saudara-saudara kita agar mudah mereka untuk berhijrah. Nabi kita Muhammad SAW ketika menyemangati para sahabat untuk berhijrah dari Mekah menuju Madinah, disemangati ini adalah pengorbanan kita dalam beragama yang harus kita jalani sebagai hamba dari hamba Allah. Tetapi dari sisi keduniaan Rasulullah juga memberikan solusi. Apa solusi yang diberikan oleh Rasulullah? Beliau persaudarakan ya, sahabat yang datang dari Mekah menuju ke Madinah dipersaudarakan oleh Rasulullah. Ini tugas kamu. Kamu bertugas untuk mengatur saudara kamu yang datang dari Mekah ini. Kasih pekerjaan dia. Ya, sampai-sampai Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan salah seorang sahabat dari Ansar. Sahabat Ansar ini berkata, "Ya Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki 2 peta tanah. Silakan engkau ambil mana di antara 2 peta tanah yang engkau mau, engkau berladang di situ. Dan saya punya 2 orang istri. Ya, engkau pilih mana di antara 2 istriku yang paling cantik, aku akan ceraikan dia, selesai masa iddah, selesai engkau kawinkan." Jadi Rasulullah dari metode beliau tidak hanya menyemangati orang bersabar dari sisi hatinya, tapi Rasulullah juga memberikan solusi perutnya. Ya seperti saya sebutkan tadi, dia punya istri, dia punya anak-anak, masing-masing punya perut. Yang perut itu setiap hari harus diisi. Jadi ada keselarasan antara hati dengan perut. Karena ketika hati saja yang diberikan, tapi perutnya tidak ada solusi, kita khawatir terkadang perutnya itu lebih mendominasi daripada hatinya. Dia bisa siap kuat, istrinya belum tentu sehat. Istri dan suaminya siap, anaknya belum tentu siap. Bisa difahami ya. Jadi ini harus ada solusi yang harus kita berpikir. Teman-teman yang memiliki kelapangan rezeki, yang memiliki bisnis, iya, dan juga memiliki modal yang banyak, berpikirlah kepada saudara-saudara yang gelombang hijrah begitu banyak sekarang di negeri kita, harus ada solusi dari mereka. Iya, dan mungkin suatu saat nanti Radio Syarted Aceh punya program. Ya, ada motivator bagaimana cara mengembangkan bisnis. Dari mana kita mulai? Dengan modal sekian apa yang harus kita lakukan? Ini harus kita benahi. Ya, jangan sampai saudara-saudara kita ya, mereka meninggalkan pekerjaan terus nggak ada solusi. Akhirnya ini akan menjadi fitnah. Jelas ya, mudah-mudahan dari teman-teman yang mendengar kajian di subuh kali ini, masalah ini secara khusus yang memiliki kelapangan rezeki, memiliki keahlian di dalam berbisnis, memiliki jalan-jalan bagaimana mengatur bisnis dengan modal yang sekian dan sekian, bisa membimbing saudara-saudaranya yang ingin berhijrah. Karena itu metode yang diberikan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak hanya menyinggung hati mereka saja, tapi Rasulullah memberikan solusi di dalam keseharian mereka. Ini yang perlu untuk kita pikirkan bersama-sama, ya, sehingga jangan hanya kita hanya sekedar membuli. Alah kaya buat menonton nyampi hanjep tinggai. Hanya kalimat-kalimat yang pedis yang kita dengar. Hanya kalimat-kalimat yang menyiksa orang yang ingin berhijrah. Ini saya rasa bukan hal yang baik, karena Nabi kita tidak demikian. Ya, Nabi kita tidak demikian. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan kepada mereka perkara yang haram. Rasulullah memberikan juga solusi kepada mereka dari keduniaan mereka. Ya, nah ini yang harus kita pikir bersama. Karena hidup ini berat. Seperti saya sebutkan, perut ini berjalan 24 jam. Ya, tayo hanata baju bu mandang bunga, luhonya kapita mulai. Tak bisa kita berpikir. Nah itu juga dirasakan oleh saudara kita. Sekarang saya sedang bukan memberikan kesemangatan orang kerja di tempat orang. Enggak.
Saya sekarang ingin mengarahkan orang-orang yang menyampaikan atau orang-orang yang punya kelebihan, bukan hanya sekadar kamu kenapa nggak mau bersabar, kamu harus begini, kamu harus begini. Nggak demikian saja, akhi. Kita harus memberikan solusi. Apa solusi kepada saudara kita yang resign dari pekerjaan yang haram? Ini ada pekerjaan, ini metode yang harus kamu lakukan. Kan itu yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar ngebully. Hai mendang kerja di bang, umar yang good mendang banyak, nyan han peki. Ya, saya katakan kembali ini bukan metode Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada solusi yang harus kita berikan. Ya, saya tegaskan kembali, saya ulangi kembali kepada teman-teman yang mendengar kajian di pagi hari ini, marilah berpikir, marilah kita menggandengkan tangan, memikirkan saudara-saudara kita yang ingin berhijrah, sehingga hijrah mereka dengan hijrah yang benar. Allahu ta'ala alam bisawab.